mendapatkan tutorial dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan mengenai rekrutmen calon bintara PK pria maupun wanita TNI Angkatan Laut gelombang kedua tahun 2022, di mana akan dibuka pendaftaran online bintara pria dan wanita pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan laman resminya rekrutmen tnimil.id, yaitu mengenai pengumuman pelaksanaan rekrutmen calon bintara PK pria dan wanita TNI Angkatan Laut gelombang kedua tahun 2022. Yang pertama, kita buka dulu pada bagian pengumuman. Bahwasanya di bagian pengumuman ini diberikan informasi bahwasanya para pemuda dan pemudi diberikan kesempatan untuk menjadi bintara PK baik jenis kelamin pria maupun wanita, dan dibuka pada tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Agustus, artinya 1 bulan pendaftaran, dan nanti akan dilakukan validasi pendaftaran atau daftar ulang yang dilakukan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 11 Oke teman-teman, kita sudah tahu informasi penerimaannya. Jadi saat ini silakan teman-teman siapkan berkas karena masih ada waktu untuk melengkapinya. Nah, kita geser ke bagian persyaratan. Di bagian persyaratan ini menunjukkan beberapa informasi yang perlu teman-teman sikapi. Yang pertama ialah mengenai persyaratan umum. Bagi teman-teman yang akan mendaftar calon bintara PK TNI Angkatan Laut gelombang kedua pria maupun wanita, persyaratan umumnya ialah setiap calon prajurit harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama. Sehat jasmani dan rohani, termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan peradilan, berkelakuan baik, lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim Panda serta Panpus yang ditunjuk Kasal. Ini beberapa informasi mengenai persyaratan umum. Sedangkan di sini juga diberikan informasi persyaratan lain bagi calon bintara non-kompetensi, yaitu yang pertama pria maupun wanita dengan tinggi 163 untuk pria dan minimal 160 untuk wanita dengan berat badan seimbang. Berijazah minimal SMA maupun MA jurusan atau SMK maupun MK dengan jurusan seperti berikut. Jika teman-teman lulusan SMA maupun MA, maka semua jurusan. Jika teman-teman dari SMK maupun MAK, maka jurusannya sudah ditentukan, yaitu teknik geomatika dan geospasial, teknik pembangkit tenaga listrik, sampai dengan nanti disebutkan di sini yaitu sampai seni broadcasting dan film. Jadi teman-teman, untuk yang lulusan dari SMA, MA ini semua jurusan, yang lulusan SMK maupun MAK ini sudah ada pembagian. Jadi semisal teman-teman di luar jurusan ini boleh tidak mendaftar? Tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nilai akhir rata-rata UAN, yaitu diperoleh dari UAN ditambah dengan UAS dengan ketentuan minimal nilainya adalah 55,0. Serta nanti selanjutnya teman-teman pendaftar bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Sersan atau Sekda. Persyaratan lain bagi calon bintara kompetensi bidang penerbangan, yaitu pria tinggi 170, wanita 165, memiliki kompetensi penerbangan pesawat atau fixed wing atau rotary wing dengan lisensi sertifikat JPLIR atau logbook penerbangan serta instrumen rating. Berijazah D2, D3 sampai D4 keahlian penerbangan sesuai dengan kebutuhan TNI AL dengan IPK 2,80 dengan prodi terakreditasi B. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan untuk persyaratan lain, bintara kompetensi siber IT, penerangan hukum, jasmani, musik, kesehatan, akuntansi, psikologi, sarjana, sejarah, rohani dan hidrooceanografi,
yaitu pria dengan tinggi 163, wanita 160. Berusia paling maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun dengan pendidikan ijazah D3 yaitu 26 tahun. Berusia 30 tahun untuk yang D4. Memiliki ijazah dari universitas, sertifikat kompetensi, ban PT Prodi, ban PT Fakultas, serta STR dan kompetensi. Nah, bagi yang berijazah D3, D4, S1, minimal IPK-nya ialah 2,75 untuk S1 maupun D4, yang D3 2,70 dengan akreditasi prodinya ialah A. Bagi teman-teman yang lulus dari akreditasi prodi B, yaitu IPK minimal 3,0 untuk S1 maupun D4 dan 2,9 untuk D3. Bagi yang berijazah D3 sampai dengan S1, minimal IPK perguruan tinggi binaan Kemhan atau TNI tersebut, yaitu IPK 2,7 untuk D1, D4 sampai S1, D3 yaitu 2,7. Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan oleh masing-masing. Nah, sedangkan untuk persyaratan tambahan, teman-teman semuanya calon pendaftar yaitu belum pernah menikah atau sanggup tidak menikah selama mengikuti kegiatan, bukan prajurit atau anggota pegawai negeri sipil, bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapat pengesahan bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan lain-lain. Bagi yang sudah bekerja, maka wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi kerja. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah panitia daerah. Ya teman-teman, ini juga ketentuan mutlak ya. Domisili minimal 1 tahun di wilayah atau daerah tempat tinggal. Memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan. Nah, untuk cara daftarnya nanti teman-teman silahkan aja ke AL-rekrutmen-TNI.id. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran berupa akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, akte kematian bagi orang tua yang sudah meninggal, akte nikah atau cerai bagi orang tua yang menikah lagi, dan siapkan pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6, 3 lembar, 3x4 3 lembar serta top warna. Dan nanti teman-teman ketika melakukan pendaftaran daftar ulang yaitu menggunakan celana kain hitam dan kemeja putih. Ini untuk informasi bagian persyaratan. Nah, untuk informasi bagian lokasi nanti teman-teman bisa cek saja di rekrutmen TNI.mil. Ini sudah diberikan informasi mengenai Kababria itu lokasinya ya. Terus lain lokasi di sini juga ada jadwal lengkapnya kapan, ada juga materi, ada juga di sini menu Bintara kompetensi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bernilai manfaat bagi teman-teman yang akan mendaftar calon Bintara PK TNI AL gelombang kedua tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.